Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan video praktik supervisi akademik yang kami lakukan. Di sini saya bersama rekan saya, ada Ibu Neni dan juga Ibu Mardiah. Nanti di sini saya berperan sebagai supervisor dan Ibu Mardiah sebagai coach dan Ibu Neni sebagai coachee. Baiklah, Bapak dan Ibu guru, selanjutnya kami akan memulai sesi supervisi akademik ini yang akan kami mulai dari tahapan 1 sampai tahapan ketiga. Di mana tahapan 1 nanti akan dilakukan pra-supervisi dan tahapan kedua akan dilakukan coaching dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Abid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Ibu Mardiah, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu ya. Jadi sekarang kita mau melakukan yang namanya supervisi akademik. Nah, sebelum melakukan supervisi akademik, di mana Ibu nanti akan melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pertama-tama saya juga akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baik Ibu, pada sesi supervisi akademik, di mana Ibu nanti akan melakukan coaching dengan coach Ibu, nanti saya akan amati Ibu Mardiah. Dan nanti juga saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah nanti coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana keaktifan Ibu pada saat mendengarkan dan bagaimana kehadiran Ibu gitu ya, presence ketika pada saat coaching. Nah, selain itu jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching Ibu Mardiah, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, kira-kira Ibu sudah memahami alur tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini? Iya Bu, saya sudah paham. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu ya, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu. Kompetensi Mhm. yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching saya kali ini, yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif. Seperti itu, Bu. Oh, kompetensi mendengarkan dengan aktif Bu ya. Nah, kira-kira Ibu bagian mana nanti yang Ibu ingin saya itu amati Bu? Oke. Karena tadi saya bilang itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif. Maka saya menginginkan ibu itu untuk mengamati saya di bagian mendengarkan dengan aktif pada saat saya melakukan proses coaching. Oke, baik. Nah, bagian penilaian bagaimana nih Bu penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kalau nggak salah tadi mendengarkan aktif Bu ya. Nah, saat ini kondisinya seperti apa? Kenapa Ibu mau mengembangkan kompetensi itu?
Ya, betul sekali. Saya itu kan tadi menginginkan apa namanya mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif karena saya merasa saya itu belum cukup fokus gitu ketika melakukan proses coaching itu untuk mendengarkan dengan aktif apa yang sudah apa namanya apa yang disampaikan oleh coach gitu. Makanya dari situ saya ingin kompetensi itulah gitu kan yang dikembangkan seperti itu. Hmm. Wah, bagus sekali nih ya Ibu Mardia tahu kondisi awalnya seperti apa, akhirnya mau mengembangkan kompetensi itu ya. Nah, apa harapan Ibu setelah observasi yang dilakukan ini bersama dengan saya selaku supervisor? Oke. Saya berharap nanti saya selaku coach itu dapat meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan dengan aktif gitu ketika coach saya merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai coach gitu kan. Supaya nanti di situ coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Saya cukupkan beberapa pertanyaan yang saya sudah ingin sampaikan pada tahapan pertama ini, yaitu prasupervisi. Nah, selanjutnya Ibu bisa melanjutkan ke tahapan yang kedua, yaitu proses coaching dengan coach Ibu. Assalamualaikum, Bu Mar. Waalaikumsalam, Ibu Neni. Iya, Bagaimana nih gimana kabarnya kabarnya? hari ini? Ih, kok kita ngadu ulang yuk. Pulang? Ya, siap. Assalamualaikum, Bu Mar. Waalaikumsalam, Ibu Neni. Iya, gimana Bagaimana kabarnya, Bu? kabarnya? Ih, Sasin nanyakan kabar Tihela. Kan aku yang Assalamualaikum dulu, aku dulu yang nanya kabar. Koci-koci Oh yang gitu. kabar. Oh, ulangi. Oke, lanjut. Panjang pokoknya motong lah. Assalamualaikum, Bu Mar. Waalaikumsalam, Ibu Neni. Iya, Bu Mar gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya sehat, baik, dan semangat. Alhamdulillah. Bu Mar, boleh minta waktunya sebentar nggak? Saya mau ada sesuatu yang mau diomongkan nih sama Bu Mar. Oke, tentu boleh dong Bu, gitu kan. Apa sih yang tidak buat Ibu gitu? Pokoknya saya akan meluangkan waktu khusus untuk Ibu hari ini. Silakan, gimana? Kira-kira apa ada yang Ibu ingin sampaikan kali ini? Ada Bu, jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa khawatir Bu sama salah satu murid saya di kelas gitu. Oh, begitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu itu merasa khawatir? Saya merasa khawatir karena anak ini tuh jarang masuk sekolah Bu akhir-akhir ini. Oke, jarang masuk sekolah ya. Terus apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Saya sih berharap ya Bu, saya dapat menemukan solusi untuk murid saya yang jarang Oh masuk iya iya. sekolah ini Oke, supaya dia masuk baik. sekolah kembali. Oke, baik. Jadi Ibu itu di sini menginginkan solusi terbaik atas permasalahan yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya di awal percakapan kita tadi ya, Bu Neni ya. Ya betul. Oke. Eh, eh, Coba Ibu ceritakan pada saya nih apa saja. Halo, Ibu Neni. Jadi gini Bu, salah satu murid saya itu di kelas jarang masuk sekolah. Jadi dalam 1 minggu ini tuh mungkin hanya 1-2 kali masuk sekolah. Sedangkan saya
khawatir karena sekarang kan udah mendekati waktunya pas ya, mau penilaian akhir semester. Sedangkan dia banyak ketinggalan pelajaran. Nah, saat dia masuk sekolah tuh saya juga pernah bertanya, mencoba memanggil anak ini, kemudian bertanya apa yang kenapa sering gak masuk gitu kan. Gitu, Oke, tapi ya memang belum ada solusinya saat itu. baik. Jadi Ibu itu tadi menyampaikan kalau misalkan ternyata ada anak murid Ibu itu yang jarang masuk sekolah ya Bu ya. Sehingga Ibu itu khawatir karena kan sudah mendekati waktu pas gitu. Takut misalkan anak itu ketinggalan pelajaran kalau misalkan dia itu kelamaan tidak masuk sekolahnya. Betul begitu Bu Neni? Betul sekali, Bu Mas. Oke. Terus kira-kira Ibu itu tahu tidak apa yang menyebabkan murid Ibu itu tidak masuk sekolah? Jadi setelah saya memanggil siswa tersebut, kemudian saya bertanya, ternyata anak ini sering nggak masuk sekolah itu karena bangun kesiangan, selalu bangun kesiangan, dan penyebabnya adalah karena orang tuanya dua-duanya bekerja, berangkat pagi-pagi sekali saat anak masih tidur, kemudian si anak itu tidak ada yang membangunkan, nah sehingga anak ini kesiangan. Dan saat bangun karena kondisi sudah siang, akhirnya si anak malu untuk pergi untuk berangkat sekolah. Jadi akhirnya dia tetap memilih di rumah dan tidak berangkat sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi di sini anak Ibu itu tidak masuk sekolahnya itu karena yang pertama terlambat bangun ya Bu ya. Terus juga orang tuanya itu bekerja, dua-duanya bekerja gitu kan, sehingga anak tersebut tidak ada yang membangunkan di rumahnya ya. Sekalinya anak itu berangkat ke sekolah gitu kan, ternyata sampai sekolah kan sudah terlambat. Akhirnya dia malu karena kan mungkin diolok-olok sama teman-temannya karena terlambat sekolah ya. Akhirnya anak tersebut memutuskan daripada dia tetap masuk sekolah gitu kan, diolok-olok sama temennya dan dia merasa malu, mungkin dia lebih baik tidak bersekolah. Akhirnya itu yang menyebabkan dia itu jarang masuk ke sekolah. Seperti itu ya Bu Neni ya. Betul sekali, Bu Mas. Oke, terus kira-kira ada lagi hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Untuk saat ini cukup, Bu, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Jadi apa apa nih yang Ibu harapkan ya kan dari murid-murid Ibu tersebut yang tadi Ibu sebutkan itu tidak jarang apa tidak masuk sekolah atau masuk sekolahnya itu paling mungkin seminggu hanya sekali gitu. Apa nih yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Saya berharap murid saya ini masuk sekolah setiap hari, kemudian apalagi kalau ada kesadaran sendiri ya, tanpa menunggu dibangunkan oleh orang tua gitu. Jadi punya kesadaran sendiri untuk berangkat sekolah, semangat, hingga akhirnya bisa mengikuti pembelajaran sekolah setiap hari, Bu. Itu yang saya harapkan. Oke. Jadi eh, Ibu kan mengharapkan murid Ibu itu tetap bisa masuk sekolah ya walaupun keadaan di rumahnya kedua orang tuanya bekerja. Ibu mengharapkan murid Ibu itu bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bisa bangun tepat waktu, tidak kesiangan sehingga murid tersebut juga tidak terlambat ke sekolah ya. Jadi selanjutnya ini dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Ibu Neni selanjutnya supaya murid Ibu Neni itu tidak terlambat gitu datang ke sekolah. Baik, saya berencana menemui kedua orang tuanya, Bu ya. Yang pertama untuk mengkomunikasikan permasalahan ini dengan kedua orang tuanya, agar orang tuanya itu sadar atau tahu akan pentingnya masuk sekolah. Karena kan mungkin saat ini karena orang tuanya pergi pagi-pagi, pulang sore, jadi orang tuanya itu nggak mengetahui kondisi anak sebetulnya. Siapa tahu mungkin orang tuanya saat sekarang ini berpikiran atau menyangka anaknya selalu masuk setiap hari. Padahal kan kenyataannya anaknya hanya di rumah, tidak berangkat ke sekolah. Jadi yang akan saya lakukan itu
mengkomunikasikan dulu dengan kedua orang tuanya mengenai permasalahan anaknya ini, Bu. Oke, baik. Jadi bagus sekali ya rencana yang Ibu rencanakan tadi gitu kan. Jadi itu sudah apa langkah awal yang baik gitu kan dengan Ibu Neni mengunjungi kedua orang tua anak tersebut supaya kedua orang tuanya juga tahu bahwa ternyata selama ini anaknya itu tidak masuk sekolah gitu kan. Karena kan kedua orang tuanya mungkin tidak mengetahui, mereka mungkin taunya anak ini berangkat sekolah gitu kan. Ternyata sebaliknya. Makanya ini gitu kan mau menemui kedua orang tuanya menyampaikan permasalahan tersebut. Nah, lalu kira-kira nih Bu Neni ya, apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Neni inginkan, yang ingin Ibu lakukan lah gitu? Baik, tadi selain berkomunikasi dengan orang tuanya mengenai permasalahan itu, saya juga akan memberikan motivasi kepada murid saya agar apapun kondisinya diharapkan murid tetap masuk sekolah. Jadi saya memotivasi anak ini agar timbul kesadaran dari dirinya, agar timbul rasa tanggung jawab dari anak ini, agar dengan sendirinya mau masuk sekolah tanpa harus dibangunkan oleh orang tua, tanpa harus disuruh oleh. Jadi mungkin dengan motivasi itu akan terbangun sendiri rasa tanggung jawab dari dalam dirinya. Seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali ya Bu Neni ya permasalahan kepada kedua orang tuanya dengan menemui mereka di rumah gitu. Tetapi Bu Neni di sini juga ingin memotivasi gitu kan kepada murid tersebut secara langsung gitu kan agar mungkin murid tersebut itu dapat terbangun motivasi intrinsiknya ya sehingga murid Ibu Neni tersebut dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri walaupun tidak dibangunkan oleh kedua orang tuanya. Ibu mengharapkan murid tersebut dapat bangun dengan sendirinya ya kan sehingga berangkat ke sekolah dengan semangat dan juga pastinya tidak terlambat gitu kan sehingga tidak malu dan selalu semangat untuk datang ke sekolah apapun keadaan di rumahnya. Luar biasa sekali ya Ibu Neni rencana Ibu tersebut gitu saya sangat mendukungnya. Terus kira-kira komitmen apa nih yang akan Ibu Neni lakukan untuk menjalankan rencana Ibu Neni tersebut? Baik, yang pertama saya akan mengunjungi murid dan mengkomunikasikan dengan orang tuanya mengenai permasalahan ini agar orang tuanya tahu kondisi saat ini apa yang terjadi sama anaknya. Kemudian yang kedua, saya akan berkomitmen untuk terus memberikan motivasi kepada murid saya agar rajin masuk sekolah sehingga timbul motivasi intrinsik dan kemudian timbul rasa tanggung jawab dari dalam diri anak ini untuk selalu berangkat sekolah setiap hari, gitu, Bu. Komitmennya ya Bu, Ibu sudah mau berkomitmen terhadap rencana-rencana Ibu tadi yang Ibu sampaikan sebelumnya. Saya sangat mendukung komitmen Ibu tadi. Mudah-mudahan Ibu itu konsisten melakukan komitmen tersebut ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu Neni akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan melakukan ini secepatnya, Bu. Mungkin besok ya, karena ini waktu pas juga sudah sangat dekat dan anak ini banyak sekali ketinggalan pelajaran. Jadi besok saya akan bertemu dengan kedua orang tuanya dan besok juga sekaligus saya akan bertemu anaknya untuk memotivasi anak tersebut. Oke, baik. Jadi disegerakan ya Bu Neni ya, karena mendekati waktu pas gitu kan. Karena kalau tidak disegerakan, dibiarkan berlarut-larut, kasihan juga untuk anak ini ya Bu Neni ya. Takutnya kan Ya. dia ketinggalan pelajaran, akhirnya kan nanti takutnya tidak bisa mengikuti ujian pas nanti dengan maksimal gitu kan. Makanya sangat bagus sekali rencana Ibu mensegerakan gitu kan tindakan ini, tidak dibiarkan berlarut-larut. Mudah-mudahan nanti apa namanya efeknya juga sangat baik ya terlihat nanti. Terus kira-kira eh,
ada tidak dukungan yang Ibu Neni perlukan gitu kan untuk mendukung rencana Ibu Neni tersebut? Tentu ada Ibu, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak ya, yang tentunya pertama dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah, kemudian dukungan dari rekan sejawat sebagai keluarga terdekat saya di sekolah, kemudian dan tentunya dari orang tua murid yang selalu waktunya lebih banyak dengan murid tersebut di rumah agar memberikan motivasi, dukungan kepada murid tersebut dan juga kepada saya sebagai gurunya di sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi untuk melaksanakan rencana Ibu Neni tersebut tidak bisa dilakukan sendiri ya Bu ya. Ibu memerlukan dukungan dari berbagai pihak, yaitu dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga ya kan, terus dari murid Ibu tersebut, dan juga pastinya dukungan dari kedua orang tua murid yang sering tidak masuk sekolah tadi ya Bu Neni ya. Oke. Dukungan tersebut mudah-mudahan itu apa namanya bermanfaat untuk Bu Neni ke depannya gitu. Baiklah, ada yang perlu disampaikan lagi Bu Neni? Sudah cukup, Bu Mar. Alhamdulillah, saya sudah menemukan solusi untuk atas permasalahan ini. Terima kasih untuk Bu Mar sudah meluangkan waktu bagi saya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol dan saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Oh iya baik. Jangan lupa ya Ibu Neni, nanti kalau misalkan progres dari rencana Ibu tadi sudah terlihat gitu kan, anak tersebut sudah rajin masuk sekolah gitu kan, nanti jangan sungkan-sungkan kita untuk berdiskusi kembali gitu kan, supaya nanti ada tindak lanjut dari rencana yang sudah Ibu Neni apa namanya lakukan gitu kan. Jadi progres itu sampai mana, ada peningkatan apa tidak, apakah masih sama seperti sebelumnya gitu kan, Bu Neni ya. Ya, baik Bu. Nanti setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya akan menemui Ibu kembali untuk saya menyampaikan progres dari rencana saya ini. Sekali lagi, terima kasih Bu atas waktunya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat terus Bu Neni. Baik, Ibu Mardiah, gimana perasaannya setelah coaching tadi? Alhamdulillah, coachingnya berjalan dengan lancar, Bu Abid. Saya sangat senang gitu kan. Saya dapat mengobrol, berdiskusi dengan coach saya gitu. Dan alhamdulillah, coach saya sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya selama ini. Wah, keren banget nih ya Ibu Mardiah. Nah, selanjutnya nih Ibu Mardiah, saya akan memandu Ibu Mardiah untuk apa ya ngobrol lebih jauh gitu ya setelah melakukan sesi coaching tadi. Nah, ini tahapan pasca supervisi. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu Mardiah. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu eh, Baik, Ibu. Hmm. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi? Oke. Jadi saya itu menilai diri saya sendiri itu menurut saya performa saya itu sudah cukup baik ya Bu, karena saat coaching tadi saya melakukannya itu sudah mengikuti alur Tirta, di mana yang kita tahu alur Tirta itu tadi ada tujuan, ada identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, saya merasa saya sudah melakukan keempat alur tersebut gitu pada percakapan atau pada proses coaching yang saya lakukan. Seperti itu. Nah, baik. Kalau Ibu merasa demikian, nah itu keren banget. Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai sudah cukup baik, Bu, dalam proses pelaksanaan coachingnya? Oke. Saya merasa pada proses coaching yang saya lakukan gitu kan,
merasa saya sudah cukup mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan coach saya, gitu kan. Ketika coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, di situ saya merasa saya sudah menjadi atau mendengarkan dengan aktif, gitu Bu. Oke, baik. Ibu Mardiah, selanjutnya boleh nggak nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama Ibu melakukan coaching? Tentu boleh dong Bu, silakan Ibu Abid. Oke, begini Bu ya. Jadi selama Ibu melakukan coaching tadi dengan coach Ibu yang bernama Ibu Neni ya. Iya betul. Ah, ah. Jadi menurut hasil pengamatan saya sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Saya mengamati tadi pada saat tahapan tujuan, Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Malah tidak hanya pada tahap tujuan saja. Jadi kalau menurut saya selama seluruh tahapan gitu ya dari tujuan sampai tanggung jawab, Ibu sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Nah, tapi nggak cuma mendengarkan aktif saja, Ibu. Beberapa hal lain yang saya temukan ketika coaching, saya melihat Ibu sudah bisa juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Dan yang paling saya sukai dari Ibu nih, kemampuan Ibu untuk merespon apa yang diungkapkan sama coach Ibu gitu ya. Umpan baliknya itu sangat responsif gitu ya. Terus akhirnya komunikasi itu kayak mengalir gitu, mengalir begitu saja. Jadi saya melihatnya komunikatif sekali antara coach dengan coachnya. Kira-kira itu Bu yang saya lihat. Nah, tapi tentu kan tidak ada gading yang tak retak gitu ya. Sebagus-bagusnya gading mesti kan ada ruang untuk dia bisa bertumbuh. Nah, saya melihat di sini ada satu momen di mana Ibu memotong pembicaraan Koci. Nah, betul nggak Bu? Halo, Bu Mardia? Iya, iya baik. Ya, halo. Iya, kayaknya kondisi sinyal Bu ya. Ya, Suara saya kedengeran nggak tadi Bu? betul, betul. Kedengeran ya. Iya, Tadi ada satu momen Ibu memotong pembicaraan Koci pada saat terdengar tujuan. jelas sekali, Bu. Oke, gimana itu menurut Ibu? Iya, betul. Ya, saya merasa yang Ibu sampaikan tadi itu, saya juga merasakan ya, di mana Mm-mm. ada satu tahapan gitu, di mana di situ saya memotong pembicaraan coach saya gitu, karena saya refleks gitu, terlalu antusias, terlalu bersemangat gitu, jadi saya merasa saya sudah paham gitu apa yang mau disampaikan atau solusi seperti apa yang ingin coach saya dapatkan gitu dari proses coaching yang kami lakukan, yang saya lakukan lah gitu istilahnya. Eh, Mm-mm. Oke ya. jadi Mm-mm. makanya di situ tanpa saya sadari gitu kan, saya memotong gitu pembu. Jadi refleks Nah, kalau menurut Ibu, gitu. memotong pembicaraan ketika ketika coach berbicara itu sudah sesuai dengan standar coach belum, Bu? Seorang coach. Eh, belum sesuai dengan standar gitu. Nah, oke. Makanya ketika saya menyadari saya tadi memotong pembicaraan di awal apa kalau tidak salah itu di tahap tujuan gitu kan. Ya. Saya memotong pembicaraan coach saya gitu. Makanya karena saya sadar itu tidak sesuai dengan prinsip coaching gitu kan, makanya saya langsung memperbaiki di tahapan-tahapan selanjutnya seperti itu, Bu. Wah, ini bagus sekali ya, Ibu. Sesegera mungkin bisa akhirnya punya alarm sendiri, sadar gitu ya. Akhirnya ada perbaikan di proses selanjutnya. Nah, baiklah Ibu Mardia. Untuk kedepannya kita sama-sama belajar, Ibu. Semoga kita bisa menjadi pendengar yang aktif dan baik, sehingga kedepannya nanti ketika kita melakukan coaching, kita tidak memotong pembicaraan coach kita dengarkan terlebih dahulu apa yang ingin mereka sampaikan sampai selesai.
supaya tidak ada salah pahaman gitu Bu ya. Oke. Ya baik. Eh, saya akan apa namanya mengingat terus gitu apa yang tadi Ibu sampaikan gitu kan, di mana kita dalam proses coaching itu jadilah pendengar yang baik untuk coaching kita gitu kan. Dengarkan keluhan mereka, apa yang mereka sampaikan sampai selesai dulu. Nah, barulah kita di situ merespon pula gitu kan. Nah, dan selanjutnya kita juga baru mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot lainnya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Iya, oke. Terima kasih nih Ibu Mardiah sudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya Ibu, saya ingin tahu dari hasil diskusi kita ini, apa yang kira-kiranya Ibu sudah bayangkan untuk dilakukan sehingga Ibu bisa meningkatkan lagi nih performa mendengarkan aktif dan baik tanpa memotong pembicaraan coaching. Oke, baik. Di sini saya sudah merencanakan ya, Bu ya. Karena kan tadi yang Ibu tahu gitu kan, saya di awal sudah menyampaikan begitu saya melakukan kesalahan, saya sadar bahwa itu salah. Akhirnya saya langsung memperbaiki gitu kan di tahapan selanjutnya. Maka untuk kedepannya saya sudah merencanakan untuk berusaha terus meningkatkan lagi performa saya untuk menjadi pendengar yang aktif gitu kan, ketika coach saya merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sampai selesai tanpa saya harus memotongnya gitu kan. Terus mulai pada kegiatan coaching selanjutnya itu akan saya lakukan ya. Tentunya gitu kan saya akan berkonsultasi lagi nanti dengan Ibu selaku supervisor saya gitu kan. Apa yang sudah saya rencanakan ini ke depannya seperti itu, Bu. Oke, baik Ibu, saya mendukung dengan rencana Ibu tersebut. Nah, Ibu Mardiah, kira-kira tadi kan saya sudah mendengar ya, rencana Ibu akan melakukannya dimulai kapan nih? Dan butuh dukungan siapa aja supaya Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu tersebut. Silakan Ibu. Jadi saya itu akan memulainya mungkin di kegiatan coaching selanjutnya gitu kan. Maka saya akan menerapkan rencana saya tadi untuk tidak mengulangi apa yang sudah saya lakukan kesalahan sebelumnya gitu kan. Jadi di coaching selanjutnya itu saya akan mulai menerapkan untuk tidak lagi memotong pembicaraan coach saya. Saya akan mendengarkan dengan aktif sampai coach saya selesai menyampaikan keluhannya, permasalahannya, dan sebagainya gitu. Oke, baik. Terus dukungan, Mm-mm. tadi Ibu menanyakan dukungan ya. Ya, betul sekalian. Dukungannya itu kira-kira Ibu membutuhkan dukungan siapa supaya Ibu bisa merasa, oh ada orang di sekitar yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana tersebut, Ibu. Ya, jadi saya di sini membutuhkan dukungan dari Ibu selaku supervisor saya gitu kan kali Ya. ini. Maka Mm-mm. untuk selanjutnya juga saya membutuhkan dukungan dari Ibu gitu kan supaya apa yang sudahlah saya lakukan ini apakah terulang kembali gitu di coaching saya selanjutnya gitu kan. Makanya saya di sini sangat memerlukan dukungan dari Ibu untuk menjadi observer saya kembali di kegiatan coaching saya selanjutnya supaya saya tahu gitu kan kesalahan yang saya lakukan sekarang itu tidak terulang lagi di kegiatan coaching saya selanjutnya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau boleh saya menyimpulkan, Ibu masih butuh pendampingan dari saya, Bu ya. Betul. Oke, baik, baik, baik. Nah, baiklah Ibu Mardia, dari apa yang sudah kita obrolin nih di tahapan pasca supervisi ini, dan juga Ibu sudah menyampaikan beberapa hal, saya akan catat ke dalam form supervisi akademik sebagai refleksi, yang mana nanti kita sama-sama bisa melihat kembali apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Semoga nanti ke depannya coaching berikutnya lebih baik lagi performanya Ibu.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mau menjadi pengamat pada proses coaching yang saya lakukan. Saya sangat senang sekali nih Bu, gitu kan. Ibu sudah mau mengamati kegiatan coaching saya, gitu kan. Akhirnya saya bisa mengetahui kekurangan saya, di mana saya belum sepenuhnya mampu menjadi pendengar yang aktif, eh, di mana saya juga masih suka memotong gitu pembicaraan coach saya gitu kan. Makanya terima kasih sekali Bu Abid sudah mampu melihat kekurangan saya gitu kan. Karena yang kita tahu kita itu tidak bisa melihat kekurangan kita sendiri, hanya orang lainlah yang bisa melihat kekurangan kita. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu gitu kan. Saya insya Allah akan berusaha untuk meningkatkannya gitu. Saya akan berusaha di kegiatan coaching selanjutnya itu tidak mengulangi apa yang sudah saya lakukan di kegiatan coaching kali ini. Terima kasih Bu Abid. Oke, Eh, Ibu Mardia, terima kasih banyak ya. Saya senang sekali obrolan kita hari ini. Semuanya cukup apa ya berbobot daging semua nih ya. Jadi Ibu Mardia tetap semangat, terus bertumbuh dan berkembang menjadi coach yang baik, dan juga nanti ke depannya bisa menjadi coach dan guru yang selalu berpihak untuk murid-muridnya, Bu ya. Silahkan Ibu, boleh kembali untuk melakukan ya, aktivitas lainnya. baik. Terima kasih Ibu. Eh, saya mohon pamit ya, mohon izin undur diri untuk kembali melakukan aktivitas saya ya Bu ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, Alhamdulillah sudah berakhir praktik supervisi akademik dengan pendekatan coaching, di mana di sini saya sebagai supervisor, yaitu Nur Sawabit, dan juga bersama rekan saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, ada Ibu Mardiah selaku coach, dan juga Ibu Neni selaku coachee. Mudah-mudahan praktik coaching untuk supervisi akademik ini bisa menginspirasi bagi Bapak dan Ibu guru yang menyaksikan video ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Roro selaku fasilitator di kelompok A51 dan juga kepada pengajar praktik kami di kelas F A951. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.